Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hawa Aini Siva dengan NIM 50252030310032. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan tentang ringkasan artikel yang telah aku baca yang berjudul Future Weighted K-Nearest Neighbor Algorithm Based on Association Rules yang ditulis oleh Zhang, Wang Zhang dan Liu pada tahun 2024. Lanjut saja kita ke slide selanjutnya. Oke, pada slide ini itu ada latar belakang. Jadi K-Nearest Neighbor atau yang biasa kita sebut KKN itu merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang banyak digunakan dalam bidang machine learning karena kesederhanaannya serta kemampuannya dalam menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Nah, algoritma ini bekerja dengan membandingkan data baru dengan data yang sudah ada berdasarkan kedekatan jarak. Namun dalam penerapannya ini, KKN itu memiliki kelemahan utama yaitu semua fitur dalam dataset itu dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama, padahal dalam dunia nyata tidak seperti itu. Jadi, tidak semua fitur itu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap hasil klasifikasi. Nah, hal ini itu dapat menyebabkan penurunan akurasi, terutama ketika dataset ini memiliki banyak atribut. Jadi, itu diperlukan pendekatan yang mampu memberikan bobot eh, pada setiap fitur agar hasil klasifikasinya itu menjadi lebih optimal dan relevan. Jadi singkatnya, KKN ini itu eh, adalah suatu algoritma yang mudah dan gampang sekali untuk digunakan. Namun kelemahannya itu adalah semua fitur dalam dataset itu dianggap memiliki tingkat kepentingan yang sama. Maksudnya adalah tidak ada fitur yang penting dan tidak ada fitur yang tidak penting. Padahal di dunia nyata itu tidak seperti itu. Nah, hal ini itu menyebabkan bisa menyebabkan penurunan akurasi atau bahkan tidak optimal dan relevan. Oke, next. Nah, pada slide selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Di sini ada tiga rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, nah di sini tuh ada beberapa rumusan masalah yang akan kita selesaikan. Yang pertama itu bagaimana meningkatkan performa algoritma KKN dalam proses klasifikasi data. Lalu kedua itu ada bagaimana cara menentukan tingkat kepentingan masing-masing fitur dalam dataset. Lalu yang ketiga, apakah penggunaan association rules ini dapat membantu meningkatkan akurasi KKN. Next. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengembangkan metode klasifikasi yang lebih optimal dengan melakukan modifikasi terhadap algoritma KKN. Nah, secara khusus penelitian ini tuh bertujuan untuk menerapkan pembobotan fitur menggunakan pendekatan association rules. Sehingga setiap fitur itu memiliki tingkat pengaruh yang berbeda sesuai relevansinya. Maaf. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan performa metode yang diusulkan dengan KKN standar guna mengetahui sejauh mana peningkatan akurasi ini yang dapat bisa kita capai. Nah, singkatnya peneliti ini tuh pengen banget bikin KKN ini lebih akurat, terus juga pengen apa ya, tahu kayak fitur-fitur mana yang sebenarnya itu paling berpengaruh eh, untuk apa namanya untuk menghasilkan hasil yang lebih relevan seperti itu. Next. Nah, di sini ada dataset. Nah, dataset yang digunakan dalam penelitian ini itu merupakan dataset klasifikasi yang memiliki berbagai atribut atau fitur yang digunakan sebagai input dalam proses prediksi. Nah, dataset ini juga tuh dipilih karena memiliki karakteristik yang sesuai untuk menguji pembobotan fitur. Penggunaan dataset dengan jumlah fitur yang cukup banyak menjadi penting karena dalam kondisi tersebut KKN standar itu biasanya mengalami penurunan
apa forma. Oleh karena itu, dataset ini digunakan untuk melihat bagaimana metode yang diusulkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi tuh mereka pengen banget bikin versi KKN yang lebih pintar, yaitu dengan kasih bobot jadi ke fitur. Nah, jadi nggak semua fitur itu yang tadinya dianggap sama oleh KKN itu tidak sama lagi seperti itu. Next. Nah, sini ada fitur dataset. Nah, dataset yang digunakan itu terdiri dari berbagai fitur yang memiliki peran berbeda. Nah, dalam proses klasifikasi itu tidak semua fitur memiliki kontribusi yang sama terhadap hasil prediksi, sehingga diperlukan proses identifikasi untuk menentukan fitur yang lebih relevan. Nah, beberapa fitur memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil klasifikasi itu, sedangkan fitur lainnya itu cenderung kurang berpengaruh atau bahkan dapat menimbulkan noise. Nah, karena itu peneliti ini tuh menekankan pentingnya pemberian bobot pada fitur agar proses klasifikasi ini menjadi lebih akurat atau relevan. Nah, jadi intinya itu datanya itu kan punya banyak fitur, ya kan? Nah, supaya bisa kelihatan apa sih namanya? Kelihatan hasilnya itu akurat, relevan. Nah, itu tuh jadi apa ya? Si metode baru ini tuh dinilai kira-kira setelah diberikan bobot itu benar atau tidak, lebih bagus atau lebih tidak dari hasil yang sebelumnya. Jadi fitur dataset ini tuh diciptakan untuk apa ya? Membandingkan hasil eh, membandingkan hasil agar bobotnya itu benaran relevan. Nah, makanya fitur ini itu beneran bagus atau enggak, seperti itu. Lanjut, di sini ada konsep dan cara kerja KKN. Nah, oke. Nah, Keyless Neighbor atau KKN ini merupakan algoritma klasifikasi yang termasuk dalam kategori supervised learning dengan pendekatan berbasis jarak. Nah, algoritma ini tuh tidak membangun model selama proses training. Nah, melainkan langsung menggunakan data training saat proses prediksi. Nah, proses kerja KKN ini dimulai dengan menentukan nilai K atau K sebagai jumlah tetangga yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya digunakan perhitungan jarak antara data uji dengan seluruh data training menggunakan uh, Euclidean distance. Nah, setelah itu dipilih K data atau K data dengan jarak terdekat. Nah, eh, dan kelas data yang diuji itu ditentukan berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga tersebut. Nilai K itu yang terlalu kecil dapat menyebabkan overfitting. Nah, sedangkan nilai yang terlalu besar itu menyebabkan nilai itu underfitting. Nah, jadi nggak semua fitur itu memiliki pengaruh yang sama terhadap hasil klasifikasinya. Jadi sehingga itu dibutuhkan pembobotan fitur. Jadi fiturnya itu penting banget. Jadi fiturnya itu penting banget. Ada juga yang nggak terlalu ngaruh. Nah, tapi di sini itu mereka coba bedain menggunakan bobot seperti itu. Next. Oke. Di sini ada hasil implementasi dan hasil. Nah, metode yang diusulkan dalam penelitian ini juga itu menggabungkan algoritma KKN dengan pembobotan fitur menggunakan association rules. Nah, proses dimulai dari tahap preprocessing data
untuk memastikan kualitas data yang digunakan. Selanjutnya, association rules itu digunakan untuk menganalisis hubungan antar fitur dan menentukan bobot masing-masing fitur. Nah, bobot tersebut itu kemudian diterapkan dalam perhitungan KKN sehingga fitur yang lebih penting memiliki pengaruh yang lebih besar. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan akurasi klasifikasi dibandingkan KKN standar karena proses klasifikasi menjadi lebih fokus pada fitur relevan. Jadi gampang ya, data baru itu nanti dibandingin sama data lama, terus dilihat yang paling mirip itu siapa. Nah, itu ditentuin dari hasilnya seperti itu. Next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, KKN ini juga memiliki beberapa kelebihan. Nah, di antaranya itu mudah dipahami dan gampang diimplementasikan, serta tidak memerlukan proses training yang kompleks. Selain itu, dengan ada pembobotan fitur ini juga, performa KKN itu dapat meningkat secara signifikan. Namun, KKN juga itu memiliki beberapa kekurangan, seperti waktu komputasi yang relatif lebih lama pada dataset besar, sensitivitas terhadap noise, serta kebutuhan untuk menentukan nilai K yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tambahan seperti pembobotan fitur untuk mengatasi kelemahan tersebut. Next. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan dan saya baca dari artikelnya itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan fitur weighted KKN ini tuh mampu meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan dengan KKN standar. Nah, penggunaan association rules ini terbukti efektif dalam menentukan bobot fitur sehingga model yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan relevan. Dengan demikian, metode ini juga tuh dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas klasifikasi terutama pada dataset yang memiliki banyak fitur dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Jadi, fitur weighted KKN ini tuh terbukti lebih optimal dan association rules itu aktif dalam menentukan bobot fiturnya. Jadi intinya tuh kalau misalkan KKN dikasih bobot fitur, lalu hasilnya itu menjadi lebih akurat. Nah, association rules-nya itu membantu banget untuk nentuin si bobotnya. Seperti itu. Oke. Mungkin begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf jika terdapat kesalahan kalimat atau kata yang telah saya ucapkan. Eh, saya akhiri sampai sini. Terima kasih semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.